Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Ana Sajida. Saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks biografi. Nah, di sini ada pertanyaan loh. Apa itu biografi? Oke, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Selanjutnya, struktur teks biografi. Ada apa aja sih dalam struktur teks biografi? Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, ada kejadian penting. Kejadian penting atau record of event berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Nah, dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Setelah kita memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Kita juga bisa mencoba menganalisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Nah, selanjutnya, kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi itu adalah tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya juga memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Oke, yang terakhir, cara penggambaran karakter unggul tokoh ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada secara langsung. Penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. Dan yang kedua, ada secara tidak langsung, melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang dilakukan tokoh lain. Semoga teman-teman paham mengenai apa yang tadi sudah aku jelaskan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.